MACD. Halo Sobat Trader, kembali lagi dengan saya Michael Yudi. Kesempatan kali ini kita bahas tentang MACD. Apa itu MACD? Moving Average Convergence Divergence. Merupakan salah satu dari indikator teknikal yang ada di program MetaTrader 5. Untuk mendeteksi jenuh jual oversold, jenuh beli overbought dengan memperhatikan hubungan antara moving average jangka pendek dengan moving average jangka panjang. Kita akan bahas di MetaTrader, langsung saja mari kita bahas. Oke, kita akan membahas tentang indikator MACD ya. Itu kita buka langsung di MetaTrader. Ini contoh MetaTrader 5 Java Global Future. Kita bisa masukkan indikator MACD ya. Klik insert di sebelah kiri atas, kemudian indikator, masuk kumpulan osilator, ada MACD. Oke, ini parameternya yang default ya. Ada fast EMA. EMA ini kan exponential moving average ya, 12. MACD SMA ya, simple moving average 9. Slow EMA 26 ya. Apply to close, mainnya warna silver, signalnya warna merah ya. Kemudian ada level 0. Nah, level 0 ini zero line biasa disebut. Ini kalau dia di atas zero line itu cenderung bullish, di bawah zero line cenderung bearish ya, turun. Oke, kita klik OK, akan muncul seperti ini MACD. Oke, MACD kan tadi kelihatan di sini ada garis merah ya. Oke, ada ini histogram namanya nih yang silver ya. Kemudian ada zero line ya. Jadi kalau zero line, di atas zero line itu cenderung masih bullish, di bawah zero line cenderung masih bearish ya. Nah, kemudian kita lihat perpotongan ini ya, ketika histogram mulai turun memotong akan garis merah ini, itu kita bisa signal sell. Oke. Jadi MACD ya, kita bisa pakai juga pertama untuk menunjukkan arah tren ya. Kalau dia di atas zero line itu cenderung tren naik ya. Kalau di bawah zero line cenderung tren turun. Oke, ini untuk time frame-nya bisa diganti ya, bisa di D1, H4, H1, M30, M15, M5 ya. Boleh dipakai. Oke, jadi poinnya kalau dia di atas zero line ya, jadi MACD bisa sebagai penunjuk arah tren. Di atas zero line cenderung tren naik, di bawah zero line cenderung tren turun. Kemudian juga kita bisa pakai sebagai pengukur momentum ya, maksudnya ketika histogram ini dari dia naik, kemudian ini kan dia termasuk bearish ya, semakin dia semakin dalam histogramnya ke bawah itu tren bearishnya semakin kuat. Tapi kalau dia udah mulai mengecil lagi ya, berarti tren bearishnya sudah mulai melemah. Demikian juga kalau di sini, kalau di atas zero line, jika histogramnya semakin tinggi itu berarti tren bullishnya semakin kuat ya. Jika seperti ini dia mulai turun kembali ya, itu berarti tren bullishnya semakin melemah. Oke, jadi bisa sebagai pengukur momentum ya, juga sebagai osilator ya. Osilator, misalkan osilator maksudnya itu sebagai level overbought oversold ya. Kita bisa pantau dari harga yang sudah ada. Misalkan kita tambahkan di sini, misalkan ya, tambahkan di sini, kita jadikan dia level overbought. Di sini kita pakai untuk level oversold ya. Nah, ini warnanya bisa kita ganti sesuai selera ya. Misalkan kita ganti ini warnanya ya. Warnanya kita ganti ini sini. Warnanya misalkan kita ganti ya, kalau di atas misalkan hijau lah gitu ya. Ya tuh hijau kan. Kemudian kalau di bawah
kita bisa ganti nih warnanya ya. Kita ganti warnanya misalkan merah ya, tapi sesuai kebutuhan. Ya, kita klik OK. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ini kita bisa dari history price yang ada atau history dari indikator MACD, kita bisa jadikan itu level-level overbought, oversold. Ya. Jadi kalau dia udah mendekati atas ya, berarti dia udah mendekati level overbought. Jadi untuk penjelasannya oversold itu biasanya memang digunakan seperti kayak stokastik osilator ya. Itu ada level overbought oversoldnya di 2080 ya. Jadi kalau overbought berarti dia udah jenuh beli, jadi cenderung harga sudah jenuh untuk naik dan akan kembali turun ya. Kalau di oversold dia akan jenuh jual, jadi udah jenuh untuk turun, akan cenderung akan naik. Jadi MACD juga bisa dipakai sebagai penunjuk ya, sebagai osilator ya. Oke. Juga bisa sebagai petunjuk sinyal divergence ya. Divergence ya, contoh seperti ini gambarnya. Ya, ketika MACD terlihat di sini ya, high dan high-nya itu dia turun ya. Dia lower high seperti ini. Tetapi di harga dia higher high. Di sini dia naik. Nah, ini merupakan sinyal divergence. Jadi nanti diprediksi ya, ini harga akan mengikuti indikator ini, dia akan turun. Lihat di sini, setelah itu dia turun ya. Ini namanya adalah bearish divergence ya, bearish divergence. Ini namanya bearish divergence. Oke. Kita cari contoh yang bullish divergence. Bullish divergence contohnya kita lihat tergeser. Nah, ini contoh ketika indikator ini MACD ya, dia membentuk lebih tinggi ya, lebih tinggi, tapi harga justru lebih rendah. Ini kelihatan lower low ya, tapi di sini higher low lah gitu, lebih rendah. Nah, ini namanya bullish divergence ya. Jadi prediksinya setelah itu harga akan naik. Terlihat di sini dia naik. Nah, itu contoh MACD sebagai petunjuk sinyal divergence. MACD sebagai petunjuk arah tren, kemudian sebagai pengukur momentum, kemudian sebagai osilator, juga sebagai penunjuk sinyal divergence. Kemudian kita juga bisa baca MACD sebenarnya dengan menggunakan sinyal moving average, exponential moving average. Kita coba combine dengan exponential moving average, insert indicator ya, moving average, kita pilih eksponensialnya, eksponensial ini levelnya 26 misalkan, kita ganti warna biru ya, klik OK. Kemudian insert lagi moving average, kita ganti angka 12, kita ganti warna misalkan merah. Oke. Nah, kita lihat di sini dia sebenarnya sama dengan moving average. Nah, ini ketika dia ini cross, yang atas ini cross ya, di sini juga mulai ke bawah ya. Oke, di sini juga dia mulai turun, kemudian dia naik juga di atas. Ya, sama kan? Coba perhatikan sobat trader, dia naik di atas, turun, turun, naik lagi ya. Nah, jadi baca indikator MACD bisa juga dengan sinyal MA ya, mirip dengan sinyal moving average, exponential moving average periode 26-12 ya. Oke, jadi kesimpulannya sobat trader, MACD ya bisa dipakai sebagai indikator ya, untuk membantu trading ya, menunjukkan berbagai signal ya. Oke, jadi bisa dipakai juga untuk menunjukkan reversal ya, kalau dia divergence ya. Oke, tapi juga bisa dikombinasikan dengan tools atau metode technical yang lain ya, seperti moving EMA, exponential moving average, price action, atau chart pattern atau yang lain. Demikian pembahasan kita tentang MACD, moving average convergence divergence. Kiranya bermanfaat buat sobat trader sekalian.
Jika Sobat Trader merasa video ini bermanfaat, jangan segan-segan share ke teman-temannya. Juga jangan lupa subscribe, like, follow akun sosial media kami. Dan juga untuk YouTube channel kami, jangan lupa klik loncengnya supaya Sobat Trader mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Jangan lupa ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam profit.